Robert Huo. Novel Perjalanan Sang Milioner. Bab 141. Suaranya tidak cepat atau lambat, ada ketegangan dan relaksasi, dan enak didengar, tapi berapa banyak orang yang hadir benar-benar ingin mendengar Novaji membacakan ini. Kalaupun target sudah tercapai, bagaimana dengan peningkatan kinerja cabang yang memuaskan? Dalam beberapa hari, kamu akan menjadi menantu Liu, jadi apa gunanya membacakan ini? Novaji masih membacanya dengan cermat dan menjelaskan status perkembangan cabang tahun ini dengan sangat jelas. Tidak peduli detailnya, periksa celahnya dan perbaiki kekurangannya. Untuk tahun ini, aku pribadi mungkin belum melakukan beberapa pekerjaan dengan baik, tetapi kondisi operasi perusahaan secara keseluruhan harus dianggap sudah baik. Novaji memberikan penutup. Colin Ji langsung bertepuk tangan, tertawa dan berkata, kamu terlalu rendah hati, hasil ini sudah luar biasa. Dengan banyaknya cabang tahun ini, kerugiannya terhitung lebih dari setengahnya. Sekelompok tuan muda juga tidak sebaik dirimu yang seorang gadis muda. Muraiji langsung merespon, prestasi kerjamu sangat bagus, perkembangan cabang terlihat jelas bagi semua, dan Dewan Direksi juga sangat menghargaimu. Oleh karena itu, kami bersama-sama memutuskan untuk mengizinkanmu dan Lius Corp. Maaf, aku belum selesai berbicara. Novaji menyela Muraiji lagi. Muraiji adalah senior keluarga Ji yang berusia di atas 60 tahun. Dia lagi-lagi dipotong oleh Novaji dan merasa cukup tidak senang. Di tahun-tahun awal, ayah Muraiji pergi ke luar negeri dan menjadi terkenal. Kemudian saat kembali ke rumah Ji, dia selalu menjadi andalan keluarga. Dan pemikirannya sangat berbeda dengan keluarga Ji. Hal ini terlihat dari nama-nama orang lain, kecuali dia mengambil kata Cindy untuk putranya, yang sedikit berbau barat. Dipengaruhi oleh ayahnya, Muraiji sendiri juga cukup sombong, merasa ayah dan putranya memiliki pendidikan tertinggi di keluarga Ji, mereka berpengetahuan luas, dan mereka juga sangat kuat dalam melakukan sesuatu. Meskipun dia berbicara banyak tentang apa yang disebut kultivasi pribadi di depan orang luar, dia disela 2 kali berturut-turut, masih sangat tidak senang. Lanjutkan, kata Muraiji. Novaji mengangguk dan berkata, berdasarkan kinerja cabang tahun lalu, keadaan keuangan kita bagus, jadi aku putuskan untuk menggunakan 10% dari keuntungan tahun lalu dan membagikan dividen kepada seluruh karyawan perusahaan. Selain itu, kami akan membagikan 20% dari keuntungan, sebagai penghargaan kepada pimpinan cabang. Selain itu, aku berharap keluarga dapat menyediakan dana pembangunan 100 juta RMB, karena kami berencana untuk mengembangkan bisnis kami dan membutuhkan dukungan keuangan untuk bersaing memperebutkan pangsa pasar. Yang terakhir adalah, apa kamu bercanda? Damien Ji adalah orang pertama yang memukul meja, dan berkata dengan suara yang dalam, keuntungan dari cabang ini adalah puluhan juta, dan 30% dari keuntungan diberikan kepada kalian. Bahkan jika ingin membayar bonus, kamu tidak bisa mengeluarkan begitu banyak. Selain itu, dana pembangunan 100 juta RMB. Apa kamu masih belum bangun tidur? Muraiji juga menggelengkan kepalanya dan berkata, DMG mempertimbangkan perusahaan, aku menyetujui semangat ini, tetapi permintaanmu terlalu jauh. Jangan katakan bahwa kinerja cabangmu belum mencapai yang tertinggi di seluruh keluarga, bahkan jika kamu menduduki peringkat pertama, tidak mungkin memberikan dana 100 juta RMB. Kenapa? Dengan 100 juta RMB, aku yakin bisa mendapatkan 200 juta RMB kembali untuk keluarga tahun depan. Kata Novaji, siapapun boleh menyombongkan diri, tapi bukan berarti itu benar. Sebagai putra Damien Ji, dan juga pesaing kuat untuk urutan level pertama tahun ini, Denovan Ji juga berhak mengikuti rapat semacam itu. Saat ini, dia mau tidak mau angkat bicara. Dia berkata dengan sinis terlebih lagi, kamu akan segera menjadi menantu keluarga Liu. Jika kamu menginginkan begitu banyak uang, apakah kamu ingin menganggapnya sebagai mas kawin? Nova, kamu juga tahu bahwa situasi keluarga baru-baru ini tidak terlalu baik. Dana 100 juta RMB tidak bisa diambil begitu saja. Aku memberikannya kepadamu, bagaimana pendapat orang lain? Jadi, lupakan saja, untuk prestasi kerjamu yang luar biasa, perusahaan dapat memberi penghargaan atas kebijakannya sendiri. Aku usulkan, bagaimana jika memberi hadiah uang tunai 2 juta RMB? Kata Muraiji. Beberapa direktur dan pimpinan mengangkat tangan satu persatu, menyatakan bahwa mereka setuju. Melihat tampang mereka, sepertinya hadiah 2 juta RMB adalah kebaikan yang besar. Novaji harus berlutut di tanah dan sangat bersyukur. Pada saat ini, Colin Ji berkata, 100 juta RMB memang banyak tetapi masih mungkin untuk memberikan 30 hingga 50 juta RMB. Colin Ji, apa yang kamu bicarakan? Muraiji menatapnya. Aku adalah kepala keuangan perusahaan, dan aku sangat jelas tentang situasi keuangan. Bukan masalah besar menghabiskan 30-50 juta RMB. Selain itu, meminta uang bukan untuk mengisi kantong mereka sendiri, tetapi untuk memberikan kontribusi yang lebih besar kepada keluarga. Untuk tindakan seperti itu, aku pikir kita harus mendukungnya dengan tegas. Kata Colin Ji. Siapa yang tidak tahu kalian berdua bekerja sama, ada apa? Tahu kalau Novaji akan menikah, kalian juga ingin mendapat uang pensiun. Kata Damien Ji kasar. Colin Ji menatapnya, menurutmu apakah aku orang yang begitu jahat? Siapa yang kamu bilang jahat? Mereka berdua hendak bertengkar. Orang tua di meja itu mengetuk meja dan berkata dengan suara yang dalam, oke, berhenti berdebat. Ini di perusahaan, bukan rumah kalian sendiri. Yang berkata adalah Cedric Ji, ketua keluarga Ji saat ini, dan orang paling bergengsi di keluarga inti.
Begitu dia berkata, Damien Ji atau Colin Ji langsung berhenti berbicara. Cedric Ji memandang Nova Ji lagi dan berkata, gadis, jika kami tidak setuju dengan persyaratan ini, apakah kamu bertekad untuk tidak menikah dengan tuan muda dari keluarga Liu? Pasti, bukankah dia hanya untuk memeras kita? Denovan Ji mencibir, hanya saja dia tidak ingin memikirkan identitasnya, apakah dia memenuhi syarat untuk menegosiasikan persyaratan dengan kita? 100 juta RMB saja dia berani mengatakannya, apa dia merasa dirinya bernilai 1 miliar RMB? Cedric Ji meliriknya, dia tidak menghentikannya, karena itu agak canggung, dan seseorang perlu mengatakannya. Nova Ji berdiri dan berkata dengan tenang, sekalipun kamu tidak setuju, aku akan menikah dengan Maurice Liu. Aku telah mengatakan lebih dari sekali bahwa menikahi putra Liu adalah hal yang baik bagiku. Sejujurnya, aku bosan dengan suasana pertengkaran dalam keluarga, apa gunanya saling menekan. Jika aku menikah dengan Maurice Liu, aku akan menjadi menantu keluarga Liu. Mungkin lebih dari 99% wanita dalam keluarga akan iri. Dalam hidupku, aku belum mendapatkan aset sebanyak yang aku dapatkan setelah menikah. Dalam hal itu mengapa aku harus menolak? Oleh karena itu, aku sangat senang dan berterima kasih kepada keluarga atas kesempatan yang diberikan kepadaku. Adapun permintaan yang baru saja disebutkan, itu murni untuk perkembangan perusahaan. Aku tidak bermaksud mengancam siapapun. Bahkan jika seseorang menyuruhku untuk tidak menikahi Maurice Liu sekarang, aku tetap harus melakukannya. Semua orang yang mendengarkan kata-kata Nova Ji tercengang. Gadis ini benar-benar ingin menikah dengan Maurice Liu. Kini Nova Ji sepertinya sangat ingin menikah dengan Maurice Liu, tapi itu membuat mereka tidak bahagia. Cedric Ji memandang Nova Ji dan tidak menanyakan apakah ini benar, karena ekspresi Nova Ji saat ini sepertinya tidak ada rasa jijik atau tidak puas. Dia sangat tenang, bahkan lebih santai dari semua orang yang hadir. Setelah pertemuan, Cedric Ji berkata, temperamenmu lebih baik dari yang aku kira, dan kamu melakukannya dengan sangat baik. Kamu adalah anak yang baik. Atas nama ketua, aku berjanji kepadamu untuk memberikan penghargaan kepada karyawan dan eksekutif senior cabang, mengenai dana pembangunan. Cedric Ji merenung sejenak, dan berkata, 10 juta, tidak lebih. Tetapi apakah kamu menggunakannya untuk perusahaan atau membawanya pergi, kami tidak akan peduli. Banyak orang di sekitar meja rapat tidak puas dengan keputusan Cedric Ji. Mengapa seorang wanita yang merupakan keluarga cabang mengambil uang dari keluarga inti mereka? Uang ini, lebih baik diberikan kepada mereka. Tapi mereka juga bisa melihat bahwa Cedric Ji ingin menggunakan uang itu untuk menghibur Nova Ji agar tidak mendapat masalah. Lagi pula, bagi mereka sekarang, adalah hal terpenting bagi mereka untuk menukar Nova Ji dengan bantuan kerjasama dengan Lius Corp. Namun, yang tidak dapat dipikirkan semua orang adalah bahwa Nova Ji bahkan berkata, 10 juta RMB tidak cukup, aku hanya mau 100 juta RMB. 142. Wajah Cedric Ji gelap dan berkata, gadis, aku telah berbicara dengan kamu sangat sopan. Kamu jangan berpikir bahwa keluarga membutuhkan kamu. Kamu bisa berbicara tentang syarat yang tidak mungkin ini. Aku tidak ingin mengancam siapapun. Jangan salah paham. Alasanku berkata 10 juta RMB tidak bisa adalah karena rencana pengembanganku untuk cabang adalah membutuhkan 100 juta RMB untuk mengembangkan bisnis. Untuk bersaing memperebutkan pangsa pasar. 10 juta RMB tidak bisa melakukan ini. Itu akan membuat orang berpikir bahwa aku mengambil keuntungan dari keluarga. Jadi, jika setuju untuk memberi 100 juta RMB, dan aku akan bekerja keras untuk mengelola cabang. Jika tidak setuju, tidak masalah, aku sangat senang menikahi Maurice Liu. Biarpun kamu tidak memberi uang, aku bersedia. Terus terang, aku tidak sabar untuk menikah dengannya sekarang dan segera pergi dari sini. Kata Nova Ji. Wajah Cedric Ji menjadi lebih muram ketika dia mendengarnya. Damien Ji tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul meja. Keluarga selalu baik kepadamu, kenapa kamu berbicara seperti ini? Cukup. Cedric Ji mengetuk meja, dan berkata dengan sungguh-sungguh, maksud Nova itu sangat jelas, karena dia bersedia menikah, kita tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tapi 100 juta RMB itu benar-benar tidak bisa, begini saja, 20 juta RMB, terserah apa pilihanmu. Kalau begitu aku tidak mau, aku sudah bilang, 100 juta RMB atau tidak sepeser pun. Nova Ji lanjut berkata, ada juga yang ketiga, aku berharap cabang bisa beroperasi secara mandiri, terutama personalia. Kantor pusat tidak bisa mengganggu keuangan. Dengan cara ini, sistem operasi cabang bisa lebih lengkap dan leluasa, yang kondusif bagi perkembangan persaingan pasar yang baik. Perusahaan cabang itu adalah aset keluarga sepenuhnya. Kamu ingin melepaskan keluarga itu hanya angan-angan. Ejek Damien Ji. Iya, karena itu aset keluarga, bagaimana bisa dipisahkan? Apa kamu mau menggelapkan uang perusahaan kalau seperti ini? Nova, permintaanmu terlalu berlebihan. Satu persatu, direksi dan direksi berbicara dan mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap Nova Ji. Nova Ji tersenyum tipis dan berkata, aku hanya mengemukakan ide-ideku sendiri. Jika aku tetap dan terus menjalankan cabang, aku harus memenuhi persyaratan ini. Jika tidak, mengapa tidak menikah dengan keluarga Liu dan menikmati keberuntungan? Ekspresi wajah Cedric Ji berangsur-angsur kembali menjadi polos mengatakan, dalam hal ini, kamu harus menikah dengan seseorang. Sebagai ketua keluarga Ji, kata-katanya hampir bisa dikatakan menjadi ringkasan akhir dari pertemuan ini. Nova Ji tidak mengungkapkan keberatan apapun, dan mengangguk dengan patuh dan duduk.
Saat sikapnya membuat semua orang menghela napas lega, dia juga merasa sedikit canggung. Jelas angan-angan keluarga cabang ini telah rusak, dan kemungkinan aliansi keluarga inti dan cabang telah dihancurkan. Jadi mengapa itu terasa tidak nyaman di hati? Cedric Ji tidak berkata apa-apa lagi, dan berkata, karena masalah sudah diputuskan, mari kita akhiri rapat sementara hari ini. Pimpinan angkat bicara, dan yang lain tidak mau berkomentar lagi pula. Nova Ji yang seharusnya paling banyak berkomentar, sekarang hanya diam. Sekelompok orang berpencar terpisah. Cedric Ji berjalan melewati Nova Ji. Saat lewat, ia berhenti dan berkata, aku harap kamu benar-benar ingin menikah dengan tuan muda keluarga Liu, seperti yang kamu katakan. Menikah dengannya sebenarnya adalah berkah dari langit untukmu. Aku juga berpikir begitu, kesempatan yang bagus aku harus memanfaatkannya dengan baik. Nova Ji tersenyum. Cedric Ji tidak mengatakan apa-apa lagi, dan pergi begitu saja. Segera, di ruang rapat besar itu, hanya Colin Ji, Nova Ji, dan Robert Wu yang tersisa. Sepanjang rapat, Robert Wu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Penampilan Nova Ji sangat bagus dan dia tidak membutuhkan bantuannya untuk memulai apapun. Permintaan yang bagus, sangat berani. Colin Ji menghampiri sambil tersenyum dan memuji. Dia tahu rahasia di balik kejadian ini, dan dia tentu saja mengerti mengapa Nova Ji mengemukakan permintaan yang tidak mungkin di mata keluarga Ji ini. Mereka tidak setuju sekarang, tetapi ketika masalah datang, mereka pasti akan memohon pada Nova Ji untuk setuju. Semuanya dari hati, bukan masalah besar, kata Nova Ji sambil tersenyum lebar. Pendapat yang baru saja dia sebutkan bukan tanpa tujuan, dan itu memang situasi terbaik yang ditetapkan selama perencanaan strategis dengan Robert Wu. Sepenuhnya mandiri cabang, dan kemudian menggunakan sejumlah besar uang untuk menyerang pasar dan bersaing untuk mendapatkan saham, sehingga posisi perusahaan dapat melampaui secara unik dalam keluarga. Inilah yang paling ingin dilakukan oleh Nova Ji. Hasilnya saat ini benar-benar sesuai dengan harapan ketiganya, dan mereka tidak merasa putus asa. Kalau tidak, aku akan mengeluarkan 20 juta RMB dulu dan masuk ke akun perusahaan terlebih dahulu, kata Colin Ji tiba-tiba. Kenapa kamu ingin 20 juta RMB? Kalau tidak mendapatkan 100 juta RMB, jangan mau mengambil sepeser pun, kata Nova Ji. Colin Ji tersenyum penuh kemenangan di wajahnya dan berkata, kamu masih terlalu muda. Karena ketua sudah bilang, dia bisa memberikanmu 20 juta. Jika kamu tidak mau, itu pilihan kamu. Aku adalah kepala keuangan. Wajar saja perintah ketua harus diutamakan. Kamu akan diberikan 20 juta RMB. Adapun apakah nanti mereka akan memberikan 100 juta RMB lagi, itu urusan mereka. Nova Ji kaget saat mendengarnya, lalu langsung paham kalau Colin Ji ingin mengambil kesempatan yang harganya lebih dari 20 juta. Mungkin ketika dia menyetujui uang, dia bahkan tidak akan menyapa dewan direksi lagi. Ketika masalah datang, Nova Ji pergi untuk meminta 100 juta RMB. Jika keluarga Ji setuju, mereka memeriksa akun setelahnya dan menemukan bahwa Colin Ji telah menyetujui tambahan 20 juta RMB. Uang 20 juta RMB itu diberikan kepada Nova Ji oleh Cedric Ji sendiri, jadi dia langsung memberikannya setelah rapat. Siapa tahu akan memberikan 100 juta RMB lagi nanti. Tidak ada bukti, tidak ada yang bisa mengatakan bahwa Colin Ji melakukan ini dengan sengaja. Selain itu, jika dapat 100 juta RMB, berarti Nova Ji memiliki posisi dominan dalam hal ini, meskipun mendapatkan 20 juta lebih, yang berani berbicara lebih banyak. Aku tidak bicara panjang lebar denganmu lagi. Kamu kembali dulu, aku akan pergi ke keuangan untuk mendapatkan 20 juta RMB, dan aku harus mencari seseorang untuk menjalankan tugas, kata Colin Ji sambil berkedip pada Nova Ji, lalu pergi dengan gembira. Dia sangat bahagia sekarang. Keluarga Ji selalu berpikir bahwa mereka mengambil keuntungan dan merasa bahwa mereka menekan Nova Ji, tetapi nyatanya, mereka sedikit demi sedikit jatuh ke dalam perangkap. Dengan begitu banyak orang, bahkan Cedric Ji tidak memperhatikan petunjuknya. Sebaliknya, dia, direktur keuangan yang selalu terisolasi dan tidak berdaya, tahu yang sebenarnya. Dalam hati Colin Ji, ada rasa pencapaian yang tidak bisa dijelaskan, atau lebih tepatnya, dia sangat bangga. Biarkan kalian selalu berpura-pura menjadi sok, dan itu tampaknya sangat mengagumkan, tetapi perlu untuk melihat apakah kalian dapat tertawa saat terjadi musibah. Pada pukul 3 sore, Nova Ji sudah menerima telepon dari Direktur Keuangan Cabang, ada transfer 20 juta RMB dari rekening kantor pusat. Setelah meletakkan telepon, Nova Ji memandang Robert Wu, yang duduk di sebelahnya sambil minum kopi, dan berkata, 20 juta RMB sudah diterima. Paman ketiga cukup cepat, tidak heran bisa jadi kepala bagian keuangan. Robert Wu tersenyum. Nova Ji tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya menatapnya. Robert Wu terganggu dilihat olehnya, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, mengapa kamu menatapku seperti ini? Aku sedang berpikir, apa kamu benar-benar Sound Lee? Kata Nova Ji dengan wajah aneh. Apa yang kamu maksud, siapa lagi kalau aku bukan Sound Lee? Kamu tentu saja Sound Lee, tapi setiap kali kamu bisa melakukan keajaiban untukku di saat yang paling mendesak. Beberapa kali aku merasa bahwa pertama kali aku melihatmu, rasanya sangat aneh dan sangat berbeda. Kata Nova Ji. Robert Wu tertawa, apakah karena dia terlalu terkejut? Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu terlalu banyak berpikir. Sebenarnya, bukan karena aku memiliki terlalu banyak cara, tapi kalian ada dalam permainan, sering melihat sesuatu dari sudut yang berbeda dariku. Mungkin, tapi otakmu berputar sangat cepat.
Sepertinya aku beruntung karena kamu menjadi asisten GM, kata Novaji. Robert Huo tertawa, kamu memang beruntung, aku tidak perlu menutup-nutupi kalau dalam hal ini. 143. Bintang harapan keluarga Huo yang terkenal merendahkan diri dan menjadi asisten GM cabang dengan total aset lebih dari 100 juta RMB, takutnya rahannya akan jatuh ke tanah setelah mengetahui ini. Novaji tidak bisa menahan tatapan kosong. Tapi karena itu, paman ketigamu dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memberikan 20 juta RMB kepada kamu secara sewenang-wenang. Terlihat juga bahwa keluarga Ji memang telah mencapai titik hidup dan mati. Direktur keuangan tidak memerlukan dewan direksi untuk memverifikasi uang sebanyak itu secara langsung. Apakah itu mengerikan? Ini menunjukkan bahwa kekuatannya begitu besar sehingga hampir bisa menutupi langit secara finansial. Kata Robert Huo, ini sudah wajar dalam keluarga Ji. Semua orang ingin memanfaatkan kesempatan untuk menghasilkan uang. Sehingga tidak akan mudah membatasi orang lain. Karena membatasi orang lain, itu sama dengan menempatkan diri dalam belenggu. Novaji mendesah. Dia tidak tahu situasi keluarga Ji, terkadang dia tidak bisa memahaminya, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan perusahaan cabang pun tidak bisa mengatasinya, sehingga tidak ada tenaga dan modal ekstra untuk mengurus hal lain. Sebelumnya tidak berhasil, bukan berarti tidak akan berhasil di masa depan, kata Robert Huo. Novaji menoleh untuk melihatnya, apa maksudmu? Robert Huo menatapnya dengan nada santai dan sedikit pesona yang tak terkatakan, apa mungkin kamu tidak ingin menjadi seseorang seperti Cedric Ji dan ubah semua hal yang tidak masuk akal ini? Mata Novaji sedikit melebar, dan keterkejutan di hatinya tak tertandingi. Kamu bercanda. Dari dulu hingga sekarang, Novaji tidak pernah menyangka bisa menjadi dirut. Dirut keluarga Ji. Di masa lalu, hanya staf langsung yang memegang posisi, dan staf sampingan hanya mencapai level direktur, dan kemudian memegang 30% kursi dewan. Ketua, kata-kata ini mudah untuk ditulis tapi sepertinya tidak ada dalam kamus kehidupannya. Sekarang Robert Huo bertanya padanya apakah dia ingin menjadi seseorang seperti Cedric Ji. Novaji tentu saja sangat terkejut. Jika kamu tidak memiliki cita-cita dan ambisi seperti itu, tentu saja aku hanya bercanda. Tapi jika kamu punya, masa depan akan selalu menjadi masa depan. Tidak jelas dan tidak jelas, tapi kemungkinannya tak terhitung jumlahnya. Robert Huo tersenyum. Novaji menatapnya dengan tenang. Pria di depannya, dia sudah mengenalnya sejak lama. Dia sudah mengenal satu sama lain bahkan sebelum Natalining. Tapi tidak pernah ada saat dia merasa lebih aneh dari sekarang. Bagaimana dia bisa mengatakan kejadian yang menghancurkan bumi begitu ringan, seolah dia bisa melakukannya untuk dirinya sendiri selama dia mau. Ketika Novaji mendengarnya beberapa bulan lalu, dia tidak mau repot-repot memperhatikannya. Tetapi sekarang, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak terlalu terkejut dengan hal mustahil semacam ini. Meski detak jantung kencang, seluruh tubuh terasa panas, tapi itu lebih menarik. Bisakah itu dilakukan? Dia tidak tahu, hanya tahu bahwa ketika kejadian itu keluar dari mulut pria itu, dia sangat tergerak. Setelah sekitar setengah menit, Novaji tiba-tiba berkata, ambisimu di luar imajinasiku. Waktu jadi sopir, kamu punya ide ini. Tiba-tiba aku curiga kamu telah banyak membantuku, tapi ternyata untuk hari itu. Untuk menumbangkan tradisi keluarga Ji, mendukung boneka di jajaran atas, lalu mencuri semuanya dari keluarga Ji. Latar belakang sebagai sopir seharusnya tidak dapat melakukan ini, tetapi Novaji tidak yakin apakah Robert Huo bisa. Panas tubuh dengan cepat menghilang, dan ada sedikit rasa dingin. Ambisi pria itu membuatnya merasa sedikit ketakutan. Apa sebenarnya yang dia inginkan? Jangan terlalu gugup. Robert Huo menggelengkan kepalanya. Keluarga Ji selalu merupakan keluarga Ji, aku hanya berharap hidup bisa lebih menarik. Akan membosankan jika hanya cukup untuk mengontrol perusahaan cabang, lagi pula kita tidak akan bisa mencapai tujuan ini untuk waktu yang lama. Dan umurmu masih sangat panjang, dan masih ada puluhan tahun perjuangan ke depan, apa kamu berharap beberapa dekade mendatang akan berhenti sekarang? Tentu saja tidak. Novaji berhenti setelah mengucapkan 3 kata. Ia tidak mau berhenti sampai di situ, tetapi ide sebelumnya adalah membuat perusahaan cabang berkembang lebih baik. Dalam arti, tidak peduli seberapa baik perusahaan cabang berkembang, itu akan selalu menjadi perusahaan cabang, dan dia akan selalu menjadi GM di perusahaan cabang. Novaji terdiam, terlihat sedikit rumit. Perkataan Robert Huo membuat dia melihat kekurangannya sendiri. Apakah kemajuan selama ini telah membuatnya bangga dan berpuas diri, dan apakah dia telah kehilangan semangat giatnya untuk masa depan? Tapi, dirut, sungguh posisi yang tidak terjangkau. Dia sekarang hanya urutan tingkat keempat, atau anak jaminan. Dapatkah dia benar-benar duduk di posisi itu? Perlahan mengangkat kepalanya, Novaji menatap Robert Huo dan berkata, jika kamu ingin membalas dendam padaku, ini seharusnya bukan cara terbaik, karena aku benar-benar tidak mengerti mengapa kamu melakukan ini. Kenapa aku harus membalas dendam padamu? Kamu sangat membantuku, menaikkan posisiku dan memberiku kenaikan gaji. Tanya Robert Huo. Karena, Novaji berhenti lagi. Ada beberapa hal yang masih belum bisa dia katakan, dan dia memiliki terlalu banyak keraguan. Dan ekspresi dan nada Robert Huo. Mereka semua tampak sangat tulus membuatnya sangat bingung. Apakah karena berpikir terlalu banyak atau terlalu sederhana? Namun, keinginan untuk menjadi ketua menggerogoti hatinya sedikit demi sedikit.
Ini adalah tujuan akhir yang dimiliki oleh anak-anak keluarga. Meskipun anak-anak dari keluarga cabang tahu bahwa mereka tidak dapat melakukannya, itu tidak akan menghalangi mereka untuk menjadi salah satu impian mereka. Apa yang ingin kamu lakukan? Novaji bertanya. Senyuman di wajah Robert Huo meningkat, dan dia berkata, sekarang tidak perlu melakukan apa-apa, kita hanya perlu melakukan hal-hal di depan kita dengan baik. Lakukan saja langkah demi langkah. Novaji tidak heran dengan jawabannya, ingin menjadi ketua tidak mudah untuk dikatakan, terlalu banyak orang dan hal yang terlibat. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kacau keluarga Ji, itu akan selalu menjadi keluarga besar dengan aset miliaran. Melihat senyum yang meningkat di wajah Robert Huo, Novaji tiba-tiba bertanya, jika aku mengatakan aku tidak mau, apakah kamu akan pergi dari sini? Saat menanyakan pertanyaan ini, Novaji tiba-tiba merasakan sedikit kepanikan di hatinya. Berpikir bahwa pria ini akan pergi, dia merasa sedikit keberatan. Dia sudah terbiasa dengan keberadaan Robert Huo, bahkan di saat-saat krisis. Dia maju untuk membantu menyelesaikannya. Tanpa pria ini, apakah dia akan tetap berada di keluarga seperti sekarang? Jawabannya tidak. Semakin memikirkannya, selain panik, Novaji merasa semakin kecil hati. Novaji menganggapnya konyol, dia seharusnya tidak memiliki emosi seperti itu. Lagi pula, dia sebenarnya adalah. Di saat yang sama, Robert Huo tertawa dan berkata, kamu jangan terlalu banyak berpikir, aku tidak bilang seperti itu. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah memperkuat keyakinan batinnya, dan sisanya akan membantumu mencapainya selangkah demi selangkah. Jawaban positif Robert Huo tidak terlalu meyakinkan Novaji. Dia semakin merasa bahwa dia tidak terlalu mengenal pria ini. Tapi seberapa banyak dari apa yang dia katakan itu benar dan seberapa banyak yang salah? Itu masih bisa didengar. Jika mereka dengan tegas menolak kemungkinan menjadi ketua, mungkin ini akan menjadi percakapan terakhir mereka. Sekarang dia tidak memiliki pikiran seperti itu murni untuk menghiburnya. Ambisimu begitu besar sampai-sampai aku merasa sedikit takut, pikirku. Membantu aku untuk mengontrol keluarga Ji bukanlah tujuan akhir. Novaji menatap Robert Huo, seolah ingin melihat ke dalam hatinya. Robert Huo masih tersenyum, dan berkata dengan nada santai, bagaimana bisa kamu menganggap ini rumit, aku hanya ingin jadi asisten di Root. Apakah ini ambisius? Robert Huo tidak mengakuinya, Novaji tahu bahwa lebih banyak itu tidak berguna. Setelah beberapa saat dia mengangguk dan berkata, kalau begitu aku akan mendengar perkataanmu. Ini adalah kalimat sederhana yang menentukan jalan apa yang akan mereka ambil di masa depan. Jalan yang penuh kesulitan dan duri yang belum pernah dilalui siapapun. Di jalan ini, hanya mereka berdua yang berjalan bersama. Meskipun ada orang di sekitar, mereka tetap kesepian, karena terlalu banyak sekutu. Termasuk mereka yang bersedia membantu mereka sekarang, mereka mungkin akan menjadi musuh pada akhirnya. Pada akhirnya, akan ada persaingan yang tak terhitung jumlahnya, yang semuanya bisa diramalkan. Namun saat dia mengatakan ini, rasa takut di hati Novaji menghilang. Dia juga wanita yang sangat ambisius. Sekarang setelah keputusan ini dibuat, tidak ada lagi yang perlu dipikirkan, kemudian bekerja keras untuk maju. Tidak pasti apakah dia akan sampai pada akhir, tetapi ketika dia tua, dia pasti akan merasa bangga ketika dia memikirkan keputusan yang telah dia buat. 144. Sebelum jam 7 keesokan harinya, Novaji dibangunkan oleh panggilan. Melihat sekelompok orang yang memegang pakaian dan kosmetik membobol rumah, Novaji bertanya dengan sangat kesal, apa yang kalian lakukan? Seorang pria parubaya berjas berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum, selamat pagi Nona Nova. Dirut memerintahkan agar hari ini Tuan Muda Morris Liu datang ke perusahaan sebagai tamu. Aku harap kamu dapat berdandan sedikit dan bertemu Tuan Muda Liu. Hampir seluruh tempat tidur diisi dengan setidaknya 100 set pakaian, ditambah setidaknya 5 penata rias profesional. Ini juga disebut berdandan sedikit. Novaji tidak marah, hanya berkata pelan, aku tahu, biarkan mereka keluar, aku sendiri bisa merias wajah. Ini adalah para profesional yang dibayar banyak uang. Banyak bintang terkenal yang dilayani oleh mereka. Dan ini perintah di Root, jika kamu menolak, aku khawatir itu tidak akan baik, kata lelaki parubaya itu. Ada senyuman di wajahnya, tapi kata-katanya penuh dengan ancaman. Novaji menatapnya selama beberapa detik, dan akhirnya mengangguk setuju. Jalan menuju masa depan panjang, tidak perlu membuang beberapa batu sandungan saat baru memulai. Belum lagi dalam rencananya, pertemuan dengan Morris Liu juga merupakan bagian yang sangat penting. Kemudian, setelah 2 jam penuh berdandan, Novaji akhirnya selesai didandani. Sempurna. Aku percaya bahwa pria manapun yang melihatmu akan memiliki keinginan untuk mendapatkanmu. Kata pria parubaya dengan puas. Melihat dirinya di cermin, Novaji harus mengakui bahwa penata rias profesional ini memang luar biasa. Ketika dia meninggalkan ruangan, Robert Huo sedang berdiri di depan pintu. Robert Huo tercengang saat melihat Novaji sekilas. Novaji biasanya memakai riasan, tapi dia tidak suka riasan tebal. Biasanya dia hanya memakai lipstik dan sesekali memakai eyeshadow. Sedangkan untuk bedak dan sejenisnya, dia selalu terlalu malas untuk membuatnya. Penata rias sangat cocok dengan temperamen pribadinya, dan riasan secara keseluruhan terlihat sangat dingin. Robert Huo telah melihat banyak wanita cantik, dan ada banyak kepribadian dingin seperti itu, tetapi hanya sedikit orang yang akan bertindak seperti Novaji, bahkan matanya sangat dingin. Sepertinya efek riasannya tidak buruk kali ini. Novaji bertanya dengan sudut mulut yang sedikit terangkat.
Dia melihat rasa apresiasi di mata Robert Huo, dan dia merasa senang karenanya. Robert Huo tidak menyembunyikannya. Dia tersenyum dan mengangguk dan berkata, sangat bagus. Cocok denganmu, tuan muda dari keluarga Liu pasti akan terpesona dibuat olehmu. Benar saja, laki-laki hanya melihat penampilan. Nova Ji mendengus dan berbalik. Robert Huo tertawa. Apa artinya melihat ke permukaan saja? Apakah karena orang memiliki wajah sehingga tidak menunjukkannya kepada orang lain? Selain itu baik Iki maupun penampilan adalah salah satu kemampuan manusia. Jika pandai menggunakannya, bisa mendapatkan manfaat yang lebih besar. Setelah Nova Ji kembali ke kantor pusat perusahaan, Colin Ji sudah lama menunggu. Setelah melihat Nova Ji di pintu gerbang perusahaan, dia sedikit terkejut, lalu tersenyum dan berkata, Maurice Liu itu pasti akan sangat bahagia karena dia bisa menikahi istri yang begitu cantik. Ini sudah dibicarakan, tapi aku tidak suka kalian fokus pada penampilan wanita, kata Nova Ji dingin. Colin Ji melirik ke arah Robert Huo. Robert Huo mengangkat bahu sedikit. Dia tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, jangan bicarakan ini. Maurice Liu sedang menunggu kamu di kantor dirut. Ayo pergi. Selain itu, apa yang dikatakan Sound akan dimulai, akan ada berita awal hari ini. Mungkin harus menunggu beberapa hari untuk benar-benar menunjukkan efeknya. Tidak apa-apa, jangan khawatir, kita masih ada waktu panjang. Robert Huo tersenyum. Ketiganya berbicara dan memasuki lift. Sesampainya di kantor dirut, membuka pintu dan melihat Damien Ji, Denovan Ji, Cedric Ji dan lainnya sedang duduk di sofa. Di sofa lainnya, ada seorang pemuda yang terlihat seumuran dengan Nova Ji memegang gelas anggur merah di satu tangan dan cerutu di tangan lainnya. Dirut GMG sudah datang, kata Colin Ji. Tak perlu dikatakan, beberapa orang menoleh. Terutama pemuda dengan setelan kasual mewah, matanya berbinar ketika melihat Nova Ji. Cedric Ji berdiri dan berkata kepada pemuda itu, sini, izinkan aku memperkenalkan kepadamu, ini Tuan Muda Maurice Liu, dirut dari Liu's Corp, dan ini. Ini adalah wanita terbaik di keluarga Ji kami, Nova Ji. Maurice Liu cepat-cepat meletakkan gelas anggur merahnya, bangkit dan berjalan, mengulurkan tangannya ke Nova Ji, tersenyum dan berkata, aku terkejut dengan kecantikan Nona Nova. Bagaimana mungkin ada gadis secantik ini di dunia, aku senang orang tuaku mengatur pernikahan ini. Cedric Ji semua tersenyum, dan Maurice Liu merasa puas mereka bisa bernapas lega. Tapi Nova Ji tidak sabar untuk menendang wajah orang ini. Awalnya, Robert Huo dan Colin Ji memuji kecantikannya satu demi satu, tetapi dia lelah mendengarkan. Sekarang Maurice Liu mengatakan hal yang sama, dan itu terdengar agak menjijikkan. Yang terpenting pria ini sangat tidak jujur saat berjabat tangan, ibu jarinya mengusap punggung tangan Nova Ji, dan tidak mau lepas. Menahan rasa jijik di hatinya, Nova Ji tersenyum dan berkata, Tuan Muda Liu apakah berbicara berdiri terus? Maurice Liu tertawa, melepaskan tangannya dan berkata, baiklah. Ayo kita duduk di sofa dan mengobrol. Cedric Ji berjalan sambil tersenyum. Mengatakan, ya sudah, kalian bertemu, kami orang tua tidak cocok untuk mengganggu di sini. Kalau begini, Nova, kamu, atas nama keluarga Ji, bertanggung jawab untuk jamuan tuan muda dari keluarga Liu. Semua biaya akan diganti oleh perusahaan. Tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk menjamu tamu dengan normal, tapi orang seperti Maurice Liu pasti lebih berkualitas. Wajar jika makan beberapa ratus ribu RMB untuk sekali makan. Cedric Ji berkata bahwa membiarkan Colin Ji bertanggung jawab sebenarnya menunjukkan niat baiknya. Selama kalian menemani Maurice Liu, berapa banyak uang yang akan dihabiskan, kalian yang memutuskan. Colin Ji tersenyum dan berkata, Dirut jangan khawatir, selama Nova berbicara, aku akan membuka dompetku. Beberapa orang tertawa, dan keluar. Apa ini pertama kalinya Tuan Muda Liu ada di sini? Mau aku antar kamu ke beberapa tempat terkenal dulu? Atau cari tempat ngopi dan makan siang? Nova Ji bertanya. Setelah Nova Ji masuk ke kantor, Maurice Liu tidak pernah berpaling darinya, dia mengamatinya dari atas ke bawah terus-menerus. Mendengar pertanyaan Nova Ji saat ini, Maurice Liu tersenyum dan berkata, Nona Nova, panggil saja namaku. Bagaimanapun, tidak akan lama lagi kita akan menjadi pasangan. Ditemani generasi muda seperti Denovan Ji, mereka pun ikut berkata, betul, karena kalian akan jadi suami istri sebentar lagi. Jangan panggil tuan muda lagi, panggil saja suamiku langsung. Wajah Maurice Liu bahkan lebih tersenyum, pertama kali bertemu, dan pihak lain adalah anak dari keluarga Ji, jika tidak dia akan menjadi wanita biasa, dia akan memanfaatkannya sejak lama. Liu's Corp bukanlah bodoh, mengetahui bahwa keluarga Ji tidak memiliki niat nyata untuk bekerja sama, dan lebih menginginkan uang bantuan Liu's Corp. Jadi ketika mereka menikah, mereka hanya memperkenalkan anak yang seperti ini. Maurice Liu selalu disayangi sejak ia masih kecil. Berkat latar belakang ayahnya, ia dapat digambarkan sebagai pelanggar hukum dan memprovokasi banyak kesalahan. Terlepas dari karakter atau sikap, jauh dari Tiago Huo. Dia datang ke sini hari ini karena perintah wajib dari ayahnya dan juga ingin melihat seperti apa calon istrinya. Sekarang dia melihat wajah Nova Ji di depan matanya, dia sangat bahagia. Dia tidak menyangka bahwa Nova Ji yang begitu cantik membuat keinginan Maurice Liu untuk menaklukkannya bertingkat pesat. 145. Meliriknya seperti ini bisa membuat wanita bergetar, tetapi itu jauh lebih menarik daripada mereka yang mengambil inisiatif untuk mengelilinginya ketika melihatnya. Selain itu, tidak peduli seberapa dingin dia pasti akan pergi ke tempat tidurnya pada akhirnya.
Karena ini adalah pernikahan keluarga Ji dan kelompok Liu. Hanya memikirkannya, Morris Liu tidak tahan. Denovan Ji dan yang lainnya ikut berkata, dan Nova Ji melirik. Tapi dia tidak memedulikannya, dan hanya berkata kepada Morris Liu, kalau begitu aku akan memanggilmu Morris, haruskah kita pergi berjalan-jalan dulu, atau apa asyiknya jalan-jalan, cari tempat untuk minum kopi. Kebetulan aku ingin mengobrol lebih banyak dengan Nona Nova dan saling mengenal. Ini akan membantu membina hubungan di masa depan. Mata Morris Liu menyipit karena tertawa. Secara alami, Nova Ji tidak akan keberatan. Dan Denovan Ji memandang Robert Huo dan berkata, "Gemmu akan makan malam dengan calon suaminya, kamu tidak perlu ikut dan kembalilah." Dari sudut pandang Denovan Ji, asisten seperti Robert Huo, yang bisa berbicara dengannya secara pribadi, sudah dianggap sebagai perlakuan yang baik. Jika Morris Liu tampaknya sangat menyukai Nova Ji, dia bahkan tidak mau repot-repot berbicara. Namun tanpa diduga, Robert Huo tidak memberikan wajah Denovan Ji, dan berkata dengan lemah, "Maaf, aku bukan asistenmu, aku hanya mematuhi instruksi GMG." Morris Liu juga mendengar kata-kata ini, menoleh dan menatapnya, dan berkata kepada Nova Ji, "Asistenmu berani juga. Aku hanya seorang wanita lemah yang mudah ditekan oleh orang lain. Tentu saja aku harus mencari asisten dengan kepribadian yang lebih kuat untuk mendukungku." Nova Ji tersenyum dan berkata, "Sepupu, aku terbiasa memiliki asisten yang mengikutiku, jadi tidak perlu khawatirkan aku. Seorang asisten kecil berani berbicara denganku seperti ini, bagaimana caramu mengendalikan bawahanmu?" Denovan Ji mengomel. Tidak perlu bagi Nova Ji untuk berbicara, Morris Liu sudah tidak senang dan berkata, "Kenapa kamu banyak bicara sekali?" Denovan Ji bisa mengabaikan kata-kata Nova Ji dan Robert Huo. Tapi dia tidak berani untuk mengabaikan kata-kata Morris Liu. Denovan Ji tahu betapa pentingnya orang ini bagi keluarga Ji. Jangan melihat arogansi dalam pekerjaannya yang biasa, dia juga menilai orang. Di depan Cedric Ji, dia berani sombong. Sambil melirik Robert Huo, Denovan Ji berkata, "Karena Tuan Muda Liu berkata demikian, lupakan saja kali ini." Morris Liu secara sadar diberi wajah yang cukup, dan berkata kepada Nova Ji dengan sedikit bangga, "Oke, ayo pergi." Nova Ji tidak keberatan, dan berjalan berdampingan dengan sangat patuh. Demi menyenangkan hati Morris Liu, Denovan Ji sengaja menemukan rumah teh kelas atas yang juga memperhatikan privasi. Di dalamnya ada tempat duduk pribadi, ada juga ruang VIP kecil yang terpisah. Saat memasuki ruang VIP, Morris Liu dan Nova Ji masuk lebih dulu, lalu Denovan Ji memblokir pintu. "Tuan Muda Liu dan Nova, ada sesuatu yang sedikit privasi untuk dikatakan, orang lain cari tempat lain untuk minum teh." Robert Huo berdiri di depannya dan berkata, "Aku belum pernah mendengar GM mengatakan itu." "Bocah, jangan berlebihan, apa kamu benar-benar mengira kamu orang hebat? Ini keluarga Ji, asisten kecil sepertimu, berani membantah perintah," kata Denovan Ji dengan ekspresi kesal, dan berulang kali dipermalukan oleh seorang asisten, sungguh tak bisa menahan ini. Morris Liu tidak mengucapkan sepatah kata pun kali ini. Dia ingin berduaan dengan Nova Ji, jadi dia membiarkan Denovan Ji melakukan apa yang dia inginkan. Namun, Nova Ji berkata, "Asistenku juga pandai membuat teh. Aku yakin Morris tidak keberatan dia bergabung dengan kami di ruang VIP." Mata Morris Liu berkedut, bagaimana tidak keberatan? Tentu saja keberatan. Tapi si cantik berkata, bagaimana dia bisa menolak, tidak ada pilihan lain. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, minum teh, semakin ramai tentu saja semakin baik. Robert Huo memandang Denovan Ji yang masih berdiri di depan pintu, dan berkata, "Tuan Muda Liu dan GM telah mengatakan ini. Jika kamu tidak mendengar dengan jelas, aku bisa mengatakannya lagi padamu." Denovan Ji gemetar karena marah. Seandainya Morris Liu tidak ada di sini, dia akan memanggil seseorang untuk mengikat Robert Huo dan memukulinya. Dengan tidak puas dia bergeser dan membiarkan Robert Huo masuk ke ruang VIP. Denovan Ji melihat ekspresi Morris Liu sebenarnya kurang senang. Terutama ketika melihat Robert Huo, dia juga jelas tidak senang. Hal ini membuat Denovan Ji paham bahwa Tuan Muda Liu sudah tidak puas dengan asisten sombong ini. Dia mencibir di dalam hatinya, "Tunggu saja, menyinggung Tuan Muda Liu, kembali ke perusahaan untuk memberimu pelajaran, dan lihat bagaimana kamu bisa sombong lagi." Karena keberadaan Robert Huo, Morris Liu di ruang VIP tidak berani berbuat yang aneh-aneh, bahkan tidak menghabiskan sepoci teh pun dan pergi dari sini dengan alasan lapar dan mencari tempat makan. Pada siang hari untuk makan malam di sebuah restoran kelas atas, Robert Huo menemaninya selama proses berlangsung, dan tidak memberi Morris Liu kesempatan untuk berduaan dengan Nova Ji. Karena ini adalah hari pertama bertemu, Morris Liu tidak ingin membuat segalanya menjadi terlalu jelek. Bahkan jika dia sangat kesal dengan Robert Huo di dalam hatinya, dia hanya bisa bersabar. Tidak sulit untuk menghukum asisten cabang yang kecil, tetapi tidak ingin meninggalkan kesal jelek pada Nova Ji. Sore harinya, Morris Liu berencana menelepon Nova Ji untuk pergi ke bar untuk minum, tetapi Nova Ji menemukan alasannya dan mengatakan bahwa dia tidak sehat dan mendorongnya. Morris Liu tidak mengatakan apapun. Keesokan harinya datang lagi tanpa diundang. Nova Ji masih sangat tertarik untuk minum teh, dan Robert Huo selalu bersikeras untuk masuk ke ruang VIP bersamanya. Ketika pergi ke bar di malam hari, pergi dengan alasan sakit perut. Berulang kali, Morris Liu tidak bisa melihat bahwa Nova Ji sengaja buang air besar. "Nona Nova, apa kamu bercanda? Kemarin tidak enak badan, hari ini sakit perut. Apakah besok kau akan membicarakan sakit kepala dan demam otak?"
Ekspresi wajah Morris Liu penuh kesal, dan nada suaranya tidak sesopan hari pertama. Denovanji berkata di sebelahnya, Nova, menolak Tuan Muda Liu mengajakmu minum 2 kali. Bukankah itu terlalu berlebihan? Kalau kamu benar-benar tidak mau, katakan saja kenapa repot-repot seperti ini. Bagaimana mungkin aku seperti itu, apalagi di depan Morris. Novaji tampak sedih, berkata kepada Morris Liu, aku benar-benar sakit perut hari ini, dan aku tidak bisa minum alkohol, kalau tidak bolehkah melakukannya besok? Kita makan malam bersama besok malam, aku berjanji tidak akan ada masalah lagi. Morris Liu mendengus masih terlihat kesal. Novaji meraih lengannya dan menggoyangnya dengan genit dan berkata, jangan marah, kita akan segera menikah. Sebenarnya, aku hanya ingin berurusan dengan beberapa perusahaan sebelum menikah denganmu. Kamu juga tahu setelah menikah denganmu, aku mungkin tidak lagi dapat bekerja di rumah Ji. Masih banyak hal yang belum selesai di cabang. Jika tidak ditangani, akan ada kekacauan di masa depan. Sebelum besok malam aku harus selesai, dan aku akan datang sendiri mencarimu. Bagaimana? Harus mengatakan bahwa kecantikan glamor seperti Novaji benar-benar tak terbendung ketika dia bertindak genit. Morris Liu terpana, terutama kalimat demi kalimat bahwa akan menjadi suami istri, dan hatinya semakin melonjak. Ketidakbahagiaan sebelumnya menghilang dalam sekejap. Dia tersenyum dan meraih tangan Novaji, menyentuhnya 2 kali, dan berkata, oke, karena kamu sudah bilang begitu, aku bisa memahaminya. Kalau begitu besok, tentu saja tidak boleh mengingkari janji, kalau tidak aku akan sangat marah. Denovanji terus mengamati pergerakan Novaji, dan Novaji tidak bermaksud untuk menarik tangannya, jadi dia membiarkan Morris Liu, dan tersenyum, aku tahu kamu yang terbaik. Sebenarnya, aku ingin mendapatkan perusahaan lebih awal. Setelah masalah ini diselesaikan, setelah aku menikah denganmu, aku bisa menjadi istri yang kaya dengan kehidupan tenang. Kamu tidak ingin aku memikirkan penyesalan ini setiap hari setelah menikah, bukan? Aku tidak mau, aku tidak mau. Pikiran Morris Liu Yue hampir kehilangan akal sehat di mana dia bisa mengatakan hal lain. Dengan cara ini, Morris Liu dihibur dalam beberapa kata, Denovanji mengantarnya sendiri dan mengantarkan Morris Liu kembali ke hotel. Novaji berdiri di pinggir jalan dan melambai dengan gembira. Saat mobil menghilang dari pandangan, senyum di wajahnya dengan cepat menghilang. Bersambung.